Halo semuanya, perkenalkan nama saya Etsu Satarianto dengan NIM 103022300016 dari kelas Software Engineering 4704. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas CLO3 kalkulus yang bertemakan turunan. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensial di titik yang diberikan. Yaitu ada dua fungsi, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 untuk x kurang dari 3, dan fx sama dengan 2ax ditambah b untuk x lebih dari sama dengan 3. Kemudian kita tentukan pula selang di mana saja fx mengalami monoton naik. Untuk menyelesaikan soal nomor 1, yaitu mencari nilai a dan b, kita harus terlebih dahulu mengetahui beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama, syarat kontinu x sama dengan a, di mana kita harus mendapatkan limit x menuju a dari kiri, dan untuk fx akan sama dengan limit x menuju a dari kanan untuk fx dan akan sama dengan fa atau fungsi a. Sehingga kita harus mencari limit x menuju 3 dari kiri untuk x kuadrat dikurangi 1 akan sama dengan limit x menuju 3 dari kanan untuk 2ax ditambah b dan akan sama dengan 3 kuadrat dikurangi 1. Nah, lalu kita pecahkan limitnya sehingga kita akan mendapat 3 kuadrat dikurangi 1 akan sama dengan 2 dikali A dikali 3 ditambah B yang akan juga sama dengan 8. Sehingga kita akan mendapat 8 sama dengan 6A tambah B sama dengan 8. Di sini kita ambil aja 6A tambah B sama dengan 8 sehingga kita akan mendapat 6A ditambah B sama dengan 8. Sehingga 6A sama dengan 8 dikurangi B. Sehingga kita mendapat negatif 6A akan sama dengan B dikurangi 8. Yang kedua, ada syarat diferensial F aksen A, di mana kita harus mendapat dulu F aksen dari kiri A sama dengan F aksen dari kanan A. Sehingga kita harus mencari dari rumus F aksen A sama dengan limit H menuju 0 dari FA tambah H dikurangi FA per H. Sehingga kita akan mencari dengan F aksen dari kiri 3 sama dengan F aksen dari kanan 3. Sehingga kita substitusi F aksennya ke rumus F aksen A ini. Sehingga kita dapat limit X menuju 3 dari kiri untuk F3 ditambah H dikurangi F3 per H akan sama dengan limit X menuju 3 dari kanan untuk F3 tambah H dikurangi F3 per H. Lalu kita misalkan, jika X sama dengan H tambah 3, juga akan sama dengan H sama dengan X dikurangi 3, yang akan juga sama dengan H sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Sehingga kita akan mendapat limit X menuju 3 dari kiri untuk Fx dikurangi F3 per X min 3, yang akan sama dengan limit H menuju 3 dari kanan untuk Fx dikurangi F3 per X min 3. Setelah kita mendapatkan limit X mendekati 3 dari kiri untuk Fx dikurangi F3 per X min 3 akan sama dengan limit X mendekati 3 dari kanan untuk Fx dikurangi F3 per X min 3. Setelah kita lihat di sini, ini adalah sebenarnya rumus diferensial, yaitu limit H menuju 0 dari Fa plus H dikurangi Fa per H. Cuman, di sini rumusnya dimodifikasi sehingga kita dapat memasukkan fx ke dalam rumusnya, sehingga kita bisa menggunakan informasi yang dimiliki oleh soal nomor 1 untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu fx-nya kita bisa masukin di sini untuk mendapatkan nilai turunannya. Sehingga di sini untuk mencari turunan dari kiri, untuk f aksen 3 dari kiri sama dengan limit x menuju 3 dari kiri untuk x kuadrat min 1 dikurangi 3 kuadrat min 1 per x min 3 akan sama dengan limit X mendekati 3 dari kiri untuk X kuadrat dikurangi 1 dikurangi 8 per X dikurangi 3 yang akan sama dengan limit X mendekati 3 dari kiri untuk X kuadrat dikurangi 9 per X dikurangi 3. Di sini X kuadrat kurang 9-nya kita faktorkan sehingga kita mendapatkan limit X mendekati 3 dari kiri untuk X kurang 3 dikalikan X ditambah 3 per X min 3. Nah, di sini X min 3-nya kita eliminasi karena ada di pembilang dan di penyebut, sehingga kita akan mendapatkan limit X mendekati 3 dari kiri untuk X ditambah 3. Nah, di sini kita substitusi nilai limit sehingga kita mendapatkan F aksen 3 dari kiri sama dengan 3 ditambah 3 yang sama dengan 6. Lalu kita juga mencari turunan dari kanan. Di sini F aksen 3
dari kanan akan sama dengan limit X mendekati 3 dari kanan untuk 2AX ditambah B dikurangi 2A dikali 3 ditambah B per X min 3. Yang akan sama dengan limit X mendekati 3 dari kanan untuk 2AX ditambah B dikurangi B dikurangi 6A per X min 3. Yang akan sama dengan limit X mendekati 3 dari kanan untuk 2AX min 6A per X min 3. Nah, di sini kita menggunakan rumus Hospital sehingga 2AX dikurangi 6A akan menjadi 2A dan yang per X min 3 akan menjadi 1. Sehingga kita akan mendapatkan limit X mendekati 3 dari kanan adalah 2A. Sehingga nilai F aksen 3 dari kanan adalah 2A. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui turunan dari kiri dan dari kanan, kita dapat mencari nilai A dengan mengingat syarat diferensial, yaitu F aksen dari kiri untuk 3 akan sama dengan F aksen dari kanan 3. Sehingga kita bisa memasukkannya menjadi 6 sama dengan 2A, yang dimana kita akan mendapatkan A sama dengan 6 dibagi 2, dan hasilnya A adalah 3. Maka kita mendapatkan nilai A adalah 3. Selanjutnya, untuk mencari nilai B, kita akan mensubstitusikan angka 3 dari kiri dan kanan ke Fx dan juga nilai A yang telah kita dapat. Sehingga F3 dari kiri akan sama dengan F3 dari kanan. Di mana di sini 3 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 ditambah B. Yang akan sama dengan 8 sama dengan 18 ditambah B. Yang akan sama dengan B sama dengan min 10, sehingga kita mendapat nilai B adalah minus 10. Selanjutnya, untuk mencari selang monoton naik, kita akan menggunakan turunan pertama. Yang pertama, kita akan gunakan untuk X kurang dari 3. Di mana kita ketahui untuk X kurang dari 3, kita mendapat Fx sama dengan X di kuadrat min 1. Sehingga turunannya pertamanya atau F aksen X akan sama dengan 2X. Lalu turunan pertama ini kita akan sama dengan 0, sehingga kita akan mendapatkan nilai X sama dengan 0. Lalu kita melakukan uji titik, di mana untuk angka yang lebih dari 0, kita mendapat bahwa bilangannya itu selalu positif. Dan jika angkanya kurang dari 0, bilangannya selalu negatif. Itu pun terjadi hal yang sama pada X lebih besar sama dengan 3, di mana ketika kita ketahui Fx-nya adalah 6X min 10, maka F aksen X-nya akan sama dengan 6, lalu kita sama dengan 0, sehingga kita akan mendapatkan X sama dengan 0. Nah, di sini ternyata setelah kita uji untuk X kurang dari 3 dan X lebih besar sama dengan 3, kita mendapatkan selang monoton naik terjadi ketika angkanya dari selang 0 sampai plus tak hingga. Soal selanjutnya yaitu tentukan turunan pertama dan kedua dari Y yang memenuhi persamaan X kuadrat sin XY ditambah Y sama dengan X. Oke, setelah melihat soal nomor 2, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa turunan yang akan kita lakukan adalah turunan implisit. Sehingga untuk menurunkan turunan pertama dari X kuadrat sin XY ditambah Y sama dengan X, maka kita harus melakukan penurunan satu persatu, yaitu di sini ada ruas kiri kita turunkan dan ruas kanan juga kita turunkan. Nah, di sini kan ada X kuadrat sin XY, di mana ini ada perkalian. Maka langkah pertama yang kita harus lakukan adalah turunkan dulu X kuadrat sin XY. Karena mereka berdua adalah perkalian, maka akan berlaku suatu aturan yaitu U kali V. Di mana kita harus misalkan dulu beberapa variabel di sini U dan V. Di sini kita misalkan U-nya itu adalah X kuadrat, sehingga kita mendapatkan U aksen sama dengan 2X. Lalu V-nya adalah sin XY, sehingga V aksennya akan sama dengan cos XY dikalikan Y ditambah Y aksen X. Nah, lalu kita masuk ke rumus U kali V, di mana rumusnya adalah U aksen dikalikan V ditambah U dikali V aksen. Sehingga setelah dimasukkan ke rumus, maka akan menjadi 2X kalikan sin XY ditambah X kuadrat dikalikan cos XY dikalikan Y ditambah Y aksen X. Nah, kan kita udah dapat nih turunan dari X kuadrat sin XY. Kita turunkan keseluruhan persamaan akan menjadi 2X sin XY ditambah X kuadrat cos XY dikalikan Y ditambah Y aksen X ditambah Y aksen yaitu turunan dari Y sendiri sama dengan 1 yang merupakan turunan dari X. Selanjutnya kita analisa nih. Di sini yang punya Y aksen itu yang mana? Ternyata yang punya Y aksen itu ketika X kuadrat cos XY itu dikalikan ke dalam Y aksen X. Maka sisa yang lain kita pindahkan ke ruas satunya. Sehingga akan menjadi Y aksen
dikalikan X pangkat 3 cos XY ditambah 1 sama dengan 1 min 2X sin XY dikurangi X kuadrat Y cos XY. Lalu, kita biarkan Y aksen ini sendirian sehingga kita mendapatkan Y aksen sama dengan 1 min 2X sin XY dikurangi X kuadrat Y cos XY per X pangkat 3 cos XY ditambah 1. Nah, setelah kita mendapatkan turunan pertama, kita akan turunkan lagi menjadi turunan kedua. Di sini saya ambil bagian yang atasnya aja, yaitu 2X sin XY ditambah X kuadrat cos XY dikali Y ditambah Y aksen X ditambah Y aksen sama dengan 1 untuk kita turunkan ke turunan kedua. Pertama, kita cari dulu turunan 2X kali sin XY nih, yang sebagian ruas kiri ini. Yang akan kita dapatkan 2 sin XY dikalikan 2X cos XY dikalikan Y ditambah Y aksen X. Lalu kita juga cari turunan dari X kuadrat cos XY dikalikan Y ditambah Y aksen X. Nah, ini sama-sama pakai rumus U kali V. Sehingga kita misalkan dulu U sama dengan X kuadrat cos XY, sehingga kita dapat U aksennya adalah 2X cos XY dikurangi X kuadrat sin XY dikalikan Y ditambah Y aksen X. Lalu kita misalkan lagi V sama dengan Y ditambah Y aksen X, maka V aksennya akan menjadi 2Y aksen ditambah Y double aksen X. Lalu kita masukkan ke rumus U kali V yang akan menjadi 2X cos XY min X kuadrat sin XY dikalikan Y ditambah Y aksen X dikalikan Y ditambah Y aksen X ditambahkan X kuadrat cos XY dikalikan 2Y aksen ditambah Y double aksen. Yang akan sama dengan U kali V sama dengan 2X kali cos XY dikurangi X kuadrat sin XY dikalikan Y ditambah Y aksen X dikalikan Y tambah Y aksen X ditambahkan 2Y aksen X kuadrat cos XY ditambah Y double aksen X pangkat 3 cos XY. Lalu kita satukan lagi keseluruhan turunan yang kita miliki menjadi 2 sin XY dikalikan 2X cos XY dikalikan Y ditambah Y aksen X ditambah 2X cos XY dikurangi X kuadrat sin XY dikalikan Y ditambah Y aksen X dikalikan Y tambah Y kali X ditambah 2Y aksen X kuadrat cos XY ditambah Y double aksen X pangkat 3 cos XY ditambah Y double aksen sama dengan 0. Lalu kita pilih yang Y double aksen, kita biarkan di ruas kiri, sisanya kita pindah kanan sehingga kita mendapat Y double aksen dikalikan X pangkat 3 cos XY ditambah 1 sama dengan min 2 sin XY dikalikan 2X cos XY dikalikan Y tambah Y aksen X dikurangi 2X cos XY dikurangi X kuadrat sin XY dikalikan Y ditambah Y aksen X dikalikan Y ditambah Y aksen X ditambah 2Y aksen X kuadrat cos XY. Sehingga kita memiliki Y double aksen sama dengan min 2 sin XY kali 2X cos XY dikalikan Y ditambah Y aksen X dikurangi 2X cos XY dikurangi X kuadrat sin XY dikalikan Y ditambah Y aksen X dikalikan Y ditambah Y aksen X ditambah 2Y aksen X kuadrat dikali cos XY per X pangkat 3 cos XY ditambah 1. Akhir kita masuk ke soal nomor 3. Sketsakan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min x ditambah 4 per 2x ditambah 2. Berikut dengan terlebih dahulu menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Yang kedua, tentukan jika ada f min 1, limit x menuju min 1 dari kiri untuk fx, dan limit x menuju min 1 dari kanan untuk fx. Yang ketiga, titik stasioner atau titik belef atau titik minimum atau titik maksimum fungsi. Oke, kita mulai dulu dari permasalahan pertama, yaitu kita harus mencari titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Pertama, untuk mencek titik potong sumbu x, kita harus mencari pembuat 0 dari fx sama dengan x kuadrat min x ditambah 4 per 2x ditambah 2. Di sini, untuk fx sama dengan x kuadrat min x tambah 4 per 2x ditambah 2. Fx-nya kita ganti dengan angka 0. Untuk membuat angka 0 ini, yang harus menjadi pembuat 0 adalah bagian atas. Karena kalau misalnya bagian bawah yang membuat 0, maka angka yang dihasilkan adalah infinity atau tak hingga. Sehingga untuk kali ini kita akan menggunakan bagian dari pembilangnya saja, yaitu x kuadrat min x ditambah 4 sama dengan 0. Lalu kita cari nilai x dengan rumus ABC, yaitu x sama dengan min b plus minus akar dari b kuadrat min 4 kali a kali c per 2 kali a. Yang akan sama dengan min
kali min 1 plus minus akar dari min 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 4 per 2 kali 1. Ya akan sama dengan 1 plus minus akar dari min 15 per 2. Nah, setelah kita cari nilai X ini, ternyata nilai X-nya tuh tidak memenuhi, sehingga dia itu tidak memiliki titik potong di sumbu X. Selanjutnya kita akan mencari titik potong di sumbu Y dengan mensubstitusikan 0 ke dalam Fx. Di sini F0 akan sama dengan 0 kuadrat dikurangi 0 ditambah 4 per 2 kali 0 ditambah 2. Sehingga F0 akan sama dengan 4 per 2 yang akan sama dengan 2. Sehingga kita mendapatkan ternyata terdapat titik potong pada sumbu Y di 2. Selanjutnya kita mencari permasalahan yang kedua, yaitu tentukan F-1 limit X menuju min 1 dari kiri dan limit X menuju min 1 dari kanan. Yang pertama kita cari dulu nilai F-1. Di sini kita substitusi min 1 ke dalam X kuadrat min X ditambah 4 per 2X ditambah 2 atau Fx. Sehingga kita mendapat min 1 kuadrat dikurangi min 1 ditambah 4 per 2 kali min 1 ditambah 2. Yang akan sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 4 per min 2 ditambah 2. Sehingga F-1 akan sama dengan 6 per 0. Karena bentuknya 6 per 0, artinya dia tidak memiliki nilai F-1 atau nilai F-1-nya itu tidak valid. Yang kedua, kita mencari nilai limit dari kiri dan dari kanan. Yang pertama kita cari dulu dari sisi kiri, yaitu limit X menuju min 1 dari kiri. Kita substitusi aja min 1 ya ke dalam persamaan X kuadrat min X ditambah 4 per 2X ditambah 2. Yang akan sama dengan min 1 kuadrat min 1 ditambah 4 per 2 kali min 1 ditambah 2. Yang hasilnya ada 6 per 0. Sehingga dia akan menghasilkan angka negatif tak hingga. Karena dia adalah dari sebelah kiri. Karena kalau misalnya kita masukkan negatif 2, dia negatif 4 atau negatif 3. Dia akan menghasilkan angka negatif. Selanjutnya kita mencari limit X menuju min 1 dari kanan. Dari X kuadrat min X ditambah 4 per 2X ditambah 2. Kita substitusi lagi min 1 ya ke dalam persamaan, yaitu min 1 kuadrat dikurangi min 1 ditambah 4 per 2 kali min 1 ditambah 2. Sehingga hasilnya adalah 6 per 0. Di sini hasil dari limit X menuju min 1 dari kanan adalah tak hingga. Karena ketika dia dimasukkan angka yang lebih dari min 1 akan menghasilkan angka yang positif. Lalu persamaan yang ketiga kita harus mencari titik stasioner atau titik belok atau titik minimum atau titik maksimum dari fungsi. Untuk mencari titik stasioner atau titik belok atau titik minimum atau titik maksimum fungsi, kita harus mencari terlebih dahulu turunan dari Fx sama dengan X kuadrat min X ditambah 4 per 2X ditambah 2. Yaitu f aksen X akan menjadi 2X kuadrat ditambah 4X dikurangi 10 per 2X ditambah 2 kuadrat. Lalu pembilang dari turunan pertama kita sama dengan kita sama dengan kan 0. Di sini jadi 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 10 sama dengan 0, yang akan sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 5 sama dengan 0. Lalu kita cari nilai x dengan rumus ABC, yaitu min b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac per 2a, yang akan sama dengan min 2 plus minus akar dari 2 kuadrat min 4 kali 1 dikalikan min 5 per 2 kali 1. Yang akan sama dengan min 2 plus minus akar dari 24 per 2, yang akan sama dengan min 2 plus minus 2 akar 6 per 2, yang akan sama dengan min 1 plus minus akar 6. Sehingga kita dapat nilai dari X1 adalah min 1 ditambah akar 6 dan X2 adalah min 1 min akar 6. Dan terakhir, setelah kita menyelesaikan permasalahan, kita membuat grafik. Di sini grafiknya itu kita mulai dari posisi garisnya akan bersinggungan dulu di sumbu X-1, ada garis di sumbu X-1, dia akan bergerak monoton turun dan berpotong di sumbu Y di titik 2, lalu akan turun terus sampai posisi X-nya itu adalah min 1 ditambah akar 6 dan Y-nya itu di 0,94, dia akan monoton naik ke atas. Lalu untuk yang di bawah ini akan ada grafik juga. Dia akan masuk di sini, dia akan monoton naik dulu sampai dia di titik X-nya itu adalah min 1 kurang akar 6 di sini, dan Y-nya itu ada di titik 3,94, lalu dia akan monoton turun lagi sampai dia bersinggungan lagi dengan garis X sama dengan min 1 di sini. Sekian penjelasan saya untuk tugas CLO 3 kalkulus mengenai turunan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. See ya!